Ya, di sana ada Cak Nun ya. Terlihat ada Cak Nun dan terlihat juga ada banyak orang lainnya. Saya tidak paham kalau yang lainnya. Nah, ini ya bannernya. Paguyuban pengajian Tombok Ati. Jadi jelas ini acara pengajian teman-teman ya. Tapi di dalam pengajian ini melantunkan lagu Salam Yahudi. Ya, tentu tiada lain dan tiada bukan ya. Biasanya kalau menyanyikan lagu-lagu umat agama lain itu kan pasti alasannya untuk toleransi. Ya, ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik ikut ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam atributnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya. Kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Jelas? Yang indah tidak sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Safriyadi. Yang baru mampir, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Setelah viralnya Panji Gumilang menyanyikan lagu Salam Yahudi dan diajarkan juga kepada santri-santrinya, nah kali ini juga ikut muncul video lama pengajian Cak Nun yang ternyata pernah juga dilantunkan lagu Salam Yahudi dalam pengajian Cak Nun tersebut. Ini videonya, ini udah lama banget ya, videonya 11 tahun yang lalu. Coba kita simak ya. Bahasa Ibrani. Ya, di sana ada Cak Nun ya. Terlihat ada Cak Nun dan terlihat juga ada banyak orang lainnya. Saya tidak paham kalau yang lainnya. Kita bisa lihat juga di situ ada bannernya ya. Apa itu? Pengajian Tombok Ati. Ya, ini bannernya pengajian Tombok Ati. MH Ainun Najib ya, atau Cak Nun gitu ya. Dalam kurung Cak Nun. Nah, ini ya bannernya. Paguyuban pengajian Tombok Ati. Jadi jelas ini acara pengajian teman-teman ya. Tapi di dalam pengajian ini melantunkan lagu Salam Yahudi. Ya, tentu tiada lain dan tiada bukan ya. Biasanya kalau menyanyikan lagu-lagu umat agama lain itu kan pasti alasannya untuk toleransi. Tanpa berlama-lama saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak penjelasan mengenai toleransi dari Ustadz Adi Hidayat. Ini menarik sekali. Coba kita simak videonya ya. Aturan toleransi yang indah. Satu, aturan toleransi baru yang indah. muncul aturan dalam aturan toleransi yang indah. Satu, perhatikan dengan makna tadi. Baru muncul la a'budu ma ta'budu. Aturan Islam pertama terkait dengan toleransi, kita tidak diperkenankan, tidak boleh ikut-ikutan a'bud, diartikan dengan menyembah. Fokus ya. Kalau hanya menyembah, itu ibadah namanya. Tapi kalau sudah bentuknya progresif kata kerja, bukan cuma ibadahnya, tapi segala hal yang terkait dengan proses ibadahnya. Misal, maaf ya, saya ambil contoh dulu ya. Misal, ada salah satu umat ya di Indonesia ataupun di dunia yang ibadahnya misalkan punya tempat khusus ya. Misal di hari, kalau besok hari apa? Hari Ahad, mereka menyebut dengan minggu, nanti saya jelaskan kapan munculnya minggu ini. Misal, mereka ibadah. Aturan Islamnya indah. Indah. Pertama, bagi kita orang Islam, itu kata Al-Quran, tidak boleh ikut-ikutan prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Hari apapun, dan bagaimanapun cara ibadahnya. Yang menarik kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan pada prosesnya saja. Ya. Ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik ikut ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam atributnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya. Kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Jelas? Yang indah tidak sampai sini.
Wala antum abiduna ma'abud. Anda pun nggak perlu repot ikut-ikutan kemudian pada proses ibadah kami. Jadi kalau kita punya misalnya Idul Fitri misalnya, kita ada Idul Fitri, Anda nggak usah repot-repot terkait dengan ibadah kami, biarkan kami aja. Nggak harus Anda juga mengenakan atribut kami, misal ikut-ikutan pakai peci, ikut-ikutan pakai sarung, ikut-ikutan misalnya bikin ketupat dan sebagainya. Kami nggak menginginkan itu. Jadi Anda nggak usah repot mikirin kami, seperti kami pun tidak repot memikirkan Anda. Sampai ujungnya keluarlah kalimat itu. Perhatikan, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ini toleransi yang paling indah. Masya Allah. Gak ada di muka bumi seperti ini kecuali di Islam. Waliyadin. Ininya tadinya ada kasrahnya waliyadini. Ya, kemudian dihilangkan takhfif. Perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu apa yang kamu yakini dan aku apa yang aku yakini. Allahu Akbar. Toleransi paling hebat itu adalah zero tolerance. Masya Allah. Selesai dalam urusan akidah. Jadi kalau dalam urusan ibadah kata Nabi, kita masing-masing aja. Itu toleransi paling indah, urusan ibadah, ingat ya, ini urusan ibadah. Ya, itu tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Ya, jelas sekali ya, rinci penjelasannya. Toleransi itu batasannya akidah dan semua hal yang berkaitan akidah. Ada hal yang bisa kita kompromikan dengan orang-orang kafir. Tapi kalau udah menyangkut akidah nggak bisa diganggu gugat. Pasti nanti akan ada yang berdalih loh. Salam alaihim itu kan serupa dengan assalamualaikum maknanya. Sama-sama mengucapkan salam damai, sama-sama mengucapkan keselamatan. Iya memang hampir serupa. Tapi itu adalah kebiasaannya orang kafir dalam beribadah. Maukah kita sebagai muslim melakukan kebiasaannya orang kafir dalam ritual ibadah? Padahal kita sebagai muslim punya ucapan salam yang sangat indah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua umat Islam, mau itu Islam dari Jepang, dari Cina, dari Amerika, sama mengucapkan Assalamualaikum. Karena kita sebagai muslim dilarang meniru-niru umat agama lain. Bahkan Rasulullah tegaskan orang yang meniru-niru umat agama lain, kaum lain, maka dia termasuk bagian dari mereka. Di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Miris sih dalam acara pengajian harus terjadi hal-hal seperti itu. Kalau memang niatnya adalah menciptakan rasa damai, rasa keamanan antara umat beragama, ya bukan ikut-ikutan melakukan ritual agama mereka. Kalau ikut-ikutan dalam ritual agama mereka, ikut-ikutan dalam kebiasaan agama mereka, dalam ucapan-ucapannya, nyanyi-nyanyi rohaninya, itu bukan toleransi namanya, itu murtad. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.